Halo semuanya, kami dari kelas Technopreneurship B yang beranggotakan Gita Dewi Puspita, Davina Iren, Widya Ayu, Ainun Nurrohmah, dan saya sendiri Abdul Ghani ingin mempresentasikan mengenai suatu bisnis yang telah kami kembangkan bernama Confriend, Connect, Learn, and Become Friends. Pada presentasi ini akan dibahas menjadi 10 sub-sub bagian. Yang pertama adalah background dari Confriend sendiri, berikutnya adalah product description, BMC atau Business Model Canvas, Opportunity, Competitor Analysis, Market Analysis, Financial Analysis, Technology Analysis, MVP atau Minimum Viable Product, dan yang terakhir adalah prototype dari Confront itu sendiri. Yang pertama akan dijelaskan mengenai background dari Confront. Mengembangkan suatu ketertarikan atau hobi merupakan hal yang cukup penting dilakukan oleh seorang manusia. Ketertarikan tersebut dapat berpotensi untuk mengembangkan diri dan menambah nilai-nilai dari seseorang manusia. Akan tetapi, terkadang sulit untuk menemukan orang atau kelompok yang memiliki ketertarikan yang sama karena kurangnya suatu tempat atau wadah untuk mempertemukan orang-orang tersebut. Meskipun banyak platform terkait yang dapat memudahkan seseorang dalam mencari teman yang memiliki ketertarikan yang sama, namun belum ada platform yang dapat memudahkan seseorang untuk mencari teman yang memiliki ketertarikan yang sama tersebut, sesuai kriteria yang kita inginkan tentunya. Maka dari itu, muncullah ide Confriend, yakni untuk hadir dalam mengombinasikan kemudahan mencarian teman seperti dating apps dan kebutuhan seseorang mengembangkan potensi dirinya. Confriend bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam mencari teman yang memiliki ketertarikan yang sama dan dapat disesuaikan dengan kriteria yang kita inginkan, sehingga orang-orang tidak perlu kebingungan dalam mencari teman dengan ide ataupun ketertarikan yang sama. Confriend bertujuan untuk memotivasi orang mengembangkan potensi dirinya agar dapat bermanfaat bagi lingkungan dan sekitarnya. Selanjutnya ada product description. Confriend merupakan sebuah platform yang menghubungkan orang-orang yang ingin mencari partner untuk berdiskusi, mendalami hal baru, dan melakukan hobi bersama. Hal-hal yang dapat dilakukan pada aplikasi Confriend yakni find people with the same interests, have an insightful conversation, join group and community discussion, and learn from the expert through the open class. Terdapat 4 fitur utama pada aplikasi Confriend. Fitur yang pertama yakni temukan teman yang ingin kamu ajak diskusi lebih lanjut. Orang yang memiliki kecocokan dengan pengguna dari segi bidang minat akan masuk ke rekomendasi koneksi pengguna. Fitur yang kedua yakni teman yang cocok bisa pengguna ajak diskusi lebih lanjut pada private chat room. Fitur yang ketiga, selain mencari relasi dengan interest yang sama, pada fitur pencarian koneksi, pengguna juga bisa bergabung ke dalam grup komunitas dengan spesialisasi topik tertentu. Dan terakhir, fitur keempat, selain berdiskusi dengan pengguna lain yang memiliki ketertarikan yang sama, pengguna juga bisa mendaftar untuk belajar bersama para expert melalui open class. Pengguna dengan kualifikasi tertentu juga bisa mendaftar sebagai narasumber expert class. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis modal kanvas dari Confriend. Yang pertama adalah key partners. Confriend akan bekerjasama dengan developer untuk mengembangkan aplikasi, lalu kami juga akan bekerjasama dengan investor untuk mereka menanamkan modal yang akan menjadi sumber dana dari Confriend. Lalu kita juga akan bekerjasama dengan teknologi providers dan juga regulator, khususnya pemerintah. Lalu selanjutnya adalah key activities, beberapa hal yang akan menjadi aktivitas selama Confriend beroperasi. Yang pertama, secara reguler, kami akan berusaha untuk mengembangkan produk menjadi lebih baik lagi dan tentunya menjaga kualitas aplikasi untuk mencegah adanya bug atau peretasan. Lalu selanjutnya kami juga akan mempromosikan Confriend di beberapa platform yang dapat menguntungkan. Lalu selain itu kami juga akan selalu melakukan maintenance terhadap data-data sensitif yang dimiliki oleh user. Selanjutnya adalah key resources, tentunya kami membutuhkan sumber daya untuk menjalankan bisnis ini. Yang pertama kami membutuhkan teknologi GPS, khususnya untuk fitur Find Friends. Lalu developer, kami juga membutuhkan aplikasi dan juga kami juga membutuhkan platform teknologi. Selanjutnya untuk value propositions, nilai apa saja sih yang menjadi kelebihan kami dari produk kompetitor. Yang pertama, kami memiliki 6 fitur yang kami tawarkan dari Confriend. Yang pertama adalah Find Partner. Find Partner ini
akan membantu pengguna menemukan partner untuk belajar atau mencoba hal yang diminati bersama menggunakan fitur swipe left or right dan find. Jadi orang-orang yang ditampilkan hanya akan memiliki interest yang sama dengan Finder. Lalu selanjutnya ada fitur Connect. Fitur Connect ini membantu pengguna untuk terhubung dengan pengguna lainnya yang mereka ingin ajak berkenalan atau sharing. Lalu ada fitur Chat After Connect, membantu pengguna untuk berdiskusi dengan private room chat. Ini fiturnya seperti direct message pada kebanyakan social media. Lalu selanjutnya ada fitur Community Space. Community Space ini memfasilitasi kebutuhan grup dan diskusi komunitas menggunakan suara. Lalu ada fitur Be Expert, memberikan tempat untuk orang yang telah berpengalaman di bidang tertentu untuk membuka sesi kelas berbayar dengan topik yang mereka inginkan. Lalu ada fitur Find Class and Join Class, memfasilitasi pengguna yang ingin belajar topik tertentu untuk mencari open session yang dibuka para expert dan mendaftar untuk bisa ikut. Lalu selanjutnya adalah customer relationships. Untuk membangun hubungan baik dengan customer, tentunya kami akan melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah memberikan reward berupa poin setelah user mengerjakan task tertentu. Lalu memberikan user kebebasan untuk melakukan kustomisasi profile sesuai dengan bidang masing-masing. Lalu kami juga memberikan kesempatan bagi user untuk memberikan feedback secara rutin untuk meningkatkan performa aplikasi. Selanjutnya adalah channels. Untuk mendukung rencana kami di customer relationships, tentunya kami membutuhkan channel untuk menghubungkan konferen dengan user atau calon user. Melewat apa saja? Yang pertama adalah melalui aplikasi mobile, lalu juga website, pemasaran dari mulut ke mulut, media sosial, dan juga iklan. Selanjutnya adalah customer segments. Kami rasa konferen ini akan sangat cocok untuk orang yang aktif bersosialisasi dan juga aktif bersosial media dan ingin mendapatkan teman baru sesuai dengan bidang diminatinya. Dan untuk perkiraan usianya dari usia 15 sampai 60 tahun. Selanjutnya adalah cost structure. Berikut merupakan beberapa aktivitas yang perlu dikeluarkan untuk mendukung operasional dari konferen. Yang pertama adalah development cost, lalu ada maintenance cost. Kedua cost tersebut itu dikhususkan untuk aplikasi, lalu juga ada marketing and advertising cost, dan yang terakhir adalah salary for employee untuk membayar gaji dari karyawan. Lalu revenue streams, dana yang kami dapatkan dari mana saja. Yang pertama dari free basic services, lalu juga ada class opening fee, dan juga revenue from subscription khususnya untuk premium member, dan juga ada in-app purchase. Perkenalkan, nama saya Wida Ayu Trinita yang akan menjelaskan mengenai opportunity analysis dari aplikasi Confront. Untuk opportunity analysis, kelompok kami menggunakan SWOT analysis, di mana untuk strength-nya, kami merupakan aplikasi yang unik, aman, mencakup banyak topik, dan juga mempunyai tampilan yang stabil. Lalu untuk weakness-nya, dikarenakan kami merupakan aplikasi yang masih baru, sehingga pengguna masih terhitung sedikit. Lalu, untuk pengiriman pesan, pengguna sendiri tidak dapat melakukan unsend, dan juga pengguna masih banyak menghabiskan waktu di dalam aplikasi. Untuk opportunities, dari Confront sendiri adalah pengembangan teknologinya dan juga pertumbuhan pengguna. Selanjutnya, untuk threats-nya, kami masih memiliki kompetisi yang intens dengan aplikasi lain yang serupa. Perkenalkan, saya Nur Rahma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetitor analisis. Kompetitor utama dari Confront sendiri antara lain Quora, Clubhouse, Discord, Twitter, dan Facebook. Hal tersebut karena aplikasi-aplikasi di atas memiliki kesamaan yang cukup banyak dengan Confront. Untuk mengetahui persaingan pasar dengan kompetitor, berikut adalah competitive research yang kami lakukan dengan menggunakan metode feature comparison dan competitive map. Berikut adalah feature comparison. Untuk fitur komunitas, semua aplikasi kompetitor mempunyai fitur tersebut. Lalu untuk fitur tanya jawab, Quora, Clubhouse, dan Discord mempunyai fitur tersebut, sedangkan Twitter dan Facebook tidak mempunyai. Lalu selanjutnya untuk fitur thread, semua aplikasi kecuali Discord mempunyai. Dan untuk fitur follow akun, semua aplikasinya mempunyai fitur tersebut. Untuk direct message juga semua aplikasi mempunyai fitur tersebut.
Lalu untuk fitur selanjutnya, fitur mencari teman berdasarkan lokasi, interest, dan custom. Semua aplikasi kompetitor tidak mempunyai fitur tersebut. Lalu untuk fitur open class, hanya fitur Clubhouse yang punya fitur tersebut. Selanjutnya untuk competitive map, dapat dilihat bahwa Facebook dan Discord terdapat pada community dan sosial, sedangkan untuk Twitter dan Clubhouse terdapat pada sosial dan discussion. Lalu untuk Quora sendiri terdapat pada studi dan discussion. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan kedua metode tersebut, berikut merupakan perbedaan Confrere dengan aplikasi kompetitor lainnya. Yang pertama, Confrere memiliki fitur Find Friends yang dapat digunakan untuk mencari teman berdasarkan dan syarat yang kita inginkan, seperti lokasi, umur, ketertarikan, dan lainnya. Sedangkan pada aplikasi lain tidak memiliki fitur terkait, hanya terdapat fitur mencari teman secara umum. Lalu yang kedua, Confrere memiliki fitur Be Expert, sehingga orang yang memiliki keahlian lebih dapat membagikan ilmunya kepada orang-orang lain yang memiliki ketertarikan yang sama. Sedangkan hanya Clubhouse yang memiliki fitur terkait, aplikasi kompetitor lainnya tidak memiliki fitur yang sama. Lalu yang ketiga, Confrere fokus pada interaksi sosial antara setiap user dan terdapat banyak jenis tema yang dapat user cari dibandingkan dengan aplikasi kompetitor. Selanjutnya, market analysis. Berikut adalah market analysis setelah dilakukannya survei dengan 26 responden, dan dapat disimpulkan target market dari Confrere yang terbagi menjadi demografis, geografis, dan psikografis. Secara demografis, dilihat dari profesi dan usia, target pengguna aplikasi Confrere adalah untuk mahasiswa berusia 18 hingga 30 tahun, dan juga guru berusia 35 hingga 45 tahun. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 88 responden yang menginginkan suatu platform yang dapat bertukar ide dengan orang lain, dan sebanyak 84 responden yang ingin mendapatkan hal baru terkait ketertarikannya. Lalu selanjutnya, secara geografis, aplikasi Confrere sementara ini difokuskan untuk wilayah Indonesia saja. Tetapi seiring perkembangannya, kami akan berusaha untuk memperluas distribusi dengan penggunaan aplikasi hingga ke mancanegara. Selanjutnya, secara psikografis, aplikasi Confrere yang kami tawarkan ditargetkan untuk orang-orang yang ingin memiliki teman atau komunitas yang dapat digunakan untuk membagikan ketertarikannya dengan kelompok atau komunitas yang memiliki interest yang sama, yang kemudian dapat dikembangkan sehingga menjadi ladang pekerjaan yang dapat membantu mereka yang ingin memiliki pekerjaan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai financial analysis dari aplikasi Confrere, yaitu income statement. Pertama, kami memiliki asumsi bahwa kantor berada di salah satu rumah stakeholders dan juga disewakan secara gratis. Lalu, kami mendapatkan pendanaan sebesar 280 juta melalui perlombaan. Berikut merupakan income statement pada tahun pertama, di mana dapat dilihat jika pengguna masih berjumlah 539, lalu pada tahun kedua mengalami peningkatan menjadi 5.720, dan pada tahun ketiga berjumlah 7.992. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai financial analysis dari aplikasi Confrere, yaitu income statement. Dapat dilihat pada tabel berikut, jika return on investment pada tahun pertama dari aplikasi Confrere masih negatif 72,95%. Lalu, return on investment dari aplikasi Confrere mengalami nilai yang positif pada tahun kedua, yaitu 186,27%, dan juga pada tahun ketiga sebesar 284,81%. Maka dapat dikatakan bahwa break-even point dari aplikasi Confrere sendiri terjadi pada tahun kedua. Untuk detail dari penjelasan cost analysis dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai financial analysis dari cash flow selama 3 tahun dari aplikasi Confrere. Pertama, kami memiliki asumsi bahwa kami mendapatkan pendanaan yang sebesar 280 juta dari mengikuti perlombaan, lalu kami memiliki asumsi bahwa apabila terdapat kekurangan, maka setiap foundernya melakukan investasi sebesar 50 juta, dan apabila ditotalkan, maka kami melakukan investasi sebesar 250 juta. Selanjutnya, untuk benefit yang aplikasi Confrere dapatkan, yaitu melalui biaya langganan dan juga kelas expert. Pada tahun pertama dapat dilihat bahwa cash yang kami dapatkan sebesar 280 juta dan cash pada akhir tahun sebesar 680 juta. Untuk operationnya sendiri,
cash yang kami dapatkan dari customer adalah 291 juta. Lalu detail-detailnya dapat dilihat dari operation cash paid for-nya. Lalu untuk investing, seperti yang saya sebutkan tadi, bila price yang kami dapatkan merupakan 280 juta dari mengikuti perlombaan, dan juga ada investment merupakan investasi dari para foundernya. Untuk net cash flow pada tahun pertama dari aplikasi Conference sebesar 407 juta, lalu pada tahun kedua yaitu 3 miliar, dan pada tahun ketiga sebesar 3 miliar. Berikutnya, penjelasan mengenai financial analysis, yaitu balance sheet dari aplikasi Conference. Dapat dilihat di tabel, jika pada tahun pertama, cash yang dimiliki oleh aplikasi Conference sebesar 280 juta, dan juga untuk total aset yang dimiliki pada tahun pertama sebesar 1,2 M. Lalu untuk tahun kedua, cash yang dimiliki aplikasi Conference sebesar 1 M. Lalu dapat dilihat pada bagian fixed asset, bahwa untuk intangible assetnya, kami memiliki asumsi jika intangible aset didapat dari peluang potensi pendapatan melalui partnership. Lalu total aset yang dimiliki aplikasi Conference pada tahun kedua sebesar 3,92 M. Lalu untuk tahun ketiga, cash yang dimiliki aplikasi Conference sebesar sekitar 1,5 M, dan juga untuk fixed asetnya sebesar 200 juta, dan total aset pada tahun ketiga sebesar 5,561 M. Berikutnya masih menjelaskan mengenai balance sheet dari aplikasi Conference. Dapat dilihat dari tabel berikut jika pada tahun pertama income taxes payable-nya sebesar 70 juta, lalu dilanjut dengan accrued salaries and wages sebesar 813 juta, dan juga unearned revenue sebesar 32 juta. Untuk total current liabilities-nya sebesar 915 juta. Untuk owner's equity, owner's investment sebesar 250 juta, dan juga retained earnings sebesar 100 juta. Total liabilities and owner's equity pada tahun pertama sebesar 12, M. Selanjutnya, pada tahun kedua, income taxes payable-nya mengalami peningkatan sebesar 237 juta, accrued salaries and wages-nya sebesar 930 juta, dan unearned revenue sebesar 1,5 M, sehingga total liabilities dan ownership-nya sebesar 3,9 M, dan juga pada tahun ketiga diketahui total liabilities and owners equity sebesar 5,5 M. Selanjutnya ada teknologi analysis. Pada teknologi analysis ini kami membagi teknologi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada code technology, marketing technology, dan juga dari segi analytics. Dari code technology, kami akan menggunakan Flutter. Aplikasi Conference akan dikembangkan dengan teknologi Flutter yang merupakan sebuah open source framework yang dikembangkan oleh Google yang memungkinkan pembuatan aplikasi berbasis multi-platform dengan satu basis kode. Aplikasi Conference diharapkan dapat diakses pengguna dengan perangkat mobile dengan mendownload aplikasi melalui App Store maupun Play Store dan dapat diakses juga secara web. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan bagi pengguna tanpa dibatasi oleh jenis dan spesifikasi perangkat. Penggunaan Flutter memungkinkan aplikasi Conference pada mobile maupun web hanya memiliki satu codebase saja. Hal ini dapat membuat biaya development dan maintenance menjadi lebih murah. Selanjutnya ada marketing technology. Kami akan menggunakan Google Ads Manager, AppsFlyer, dan juga Google Play Console. AppsFlyer merupakan marketing analytics tool yang dapat mengukur berbagai matriks dari hasil marketing campaign dan menyajikan data terkait user yang datang dari marketing ads atau campaign tertentu. Google Ads Manager merupakan tempat untuk mengatur rencana ads seperti budgeting dan juga demografi target iklan. Selanjutnya ada Google Play Console yang dapat mengukur strategi marketing agar aplikasi dapat ditemukan lebih mudah pada Play Store. Selanjutnya ada Analytics, yaitu kami menggunakan Amplitude. Amplitude merupakan produk analytics tool yang dapat memvisualisasikan berbagai data terkait user behavior dan melakukan pengukuran produk metrics seperti conversion rate, retention rate, engagement metrics, dan sebagainya. Dengan menggunakan Amplitude, Conference dapat mengukur keberhasilan aplikasi dan membuat strategi fitur sesuai dengan user behavior atau juga biasa disebut user-centric.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai minimum viable product dari Confront. Jadi sebelum mengembangkan produk dengan fitur yang lengkap, tentunya kami akan membangun MVP terlebih dahulu yang mengacu pada prototipe yang telah dibuat. Kami merencanakan MVP difokuskan untuk fitur utama yaitu fitur community dan fitur expert class atau be expert. MVP akan dicoba digunakan oleh user, lalu kami akan melihat feedback dari user untuk dijadikan evaluasi bagi tim developer agar produk final dapat memenuhi kebutuhan user. Yang pertama, dari fitur community, kami akan menggunakan Google Form untuk mengelompokkan user yang mempunyai ketertarikan pada bidang yang sama. Lalu user yang memiliki ketertarikan pada bidang yang sama akan mengisi Google Form dan memberikan ID Telegram-nya untuk di-invite oleh admin ke grup sesuai dengan bidangnya. Lalu grup tersebut dapat digunakan untuk saling berbagi ataupun ngobrol. Lalu selanjutnya ada fitur expert class. Kami juga akan menggunakan Google Form untuk mengetahui apakah user ingin mengikuti sebuah masterclass. Lalu user yang ingin mengikuti masterclass tersebut akan mengisi Google Form sesuai dengan kelas yang ingin diikuti. Lalu setelah user melakukan pembayaran untuk mengikuti masterclass, user akan di-invite dalam sebuah Google Classroom. Nah, pada Google Classroom tersebut, user akan mendapatkan materi dan informasi lebih lanjut mengenai kelas tersebut. Nah, ide MVP ini kami terinspirasi dari MVP yang digunakan oleh Flip. Bagian terakhir dari presentasi ini adalah membahas mengenai prototipe dari Confront. Untuk dapat menjalankan prototipe yang interaktif, dapat mengakses link sebagai berikut. Pada saat pertama kali membuka aplikasi, akan hadir initial page sebagai landing page utama dari aplikasi Confront. Pada page ini terdapat dua opsi button yang dapat dipilih oleh user. Yang pertama adalah login apabila user telah memiliki akun dan sign up apabila user belum memiliki akun. Setelah melakukan login, user akan ditautkan menuju ke halaman utama, yaitu homepage. Pada bagian navbar, terdapat penjelasan sedang berada di mana page user tersebut berada, dan sebelah kanannya terdapat dua button untuk mengaktifkan dan menonaktifkan notifikasi, serta button untuk redirect ke setting aplikasi. Bawahnya ada bagian field, di mana user dapat membagikan informasi atau ceritanya kepada halayak umum. Terus di bawahnya lagi terdapat news roll berisi kumpulan berita-berita terupdate saat ini yang dapat dilihat detailnya seperti pada bagian foto yang paling kanan. Di bawahnya lagi terdapat menu scroll down yang berisi postingan user lainnya sesuai dengan interest user. Jadi pada scroll down ini kontennya disesuaikan dengan interest dari user tersebut. Dan pada bagian paling bawah terdapat menu bar utama yang dapat dijumpai pada tiap halaman utama seperti home, chat, community, dan profile. Berikutnya pada menu bar di bawah terdapat chat page, di mana berisi kumpulan-kumpulan chat dari chat yang personal maupun chat yang komunitas. Dapat dipilih berdasarkan menu yang ada pada bawah navigation bar, yaitu ada personal dan juga ada community. Dan terdapat button untuk menambah teman yang akan langsung redirect ke add friend page yang dapat dilakukan sesuai dengan mencocokkan interest dari user dengan interest dari user yang lainnya. Berikutnya pada menu bar di bawah terdapat community tab yang akan meredirect langsung ke community page. Pada community page ini, user dapat mencari interest mereka masing-masing sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya ada juga open class, di mana ada kelas-kelas yang dapat user pilih untuk mengembangkan interest dari user tersendiri. Jika dipilih salah satu open class, akan landing ke open class enrollment page untuk melihat kriteria, requirements, dan juga review dari user-user lain. Selanjutnya dapat dilakukan enroll apabila gratis, dan juga ada juga pilihan beberapa kelas untuk enroll yang berbayar. Setelah di-enroll akan di-redirect ke profile page dengan ada open class aktif pada bagian profile page tersebut. Untuk prototipe yang terakhir adalah profile page dan juga settings page, di mana profile page berisi dari profil dari user mengenai nama user, foto profil, foto sampul, jumlah follower dan jumlah following, serta postingan yang telah user buat. Selanjutnya terdapat settings, di mana user dapat melakukan pengaturan terhadap aplikasi maupun akun dari user itu sendiri.
Sekian presentasi kami dari kelompok Conframe. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan bila ada pertanyaan atau kritik ataupun saran dapat diberikan kepada kami secara langsung maupun melalui kolom-kolom yang telah disediakan. Terima kasih.